Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Oke, sudah sarapan? Siap untuk belajar? Siap. Kita masuk tadi, ruangannya sudah dibersihkan. Silahkan lihat kiri kanannya. Siapa tahu ada sampah yang lupa kalian pungut tadi. Oke, kalau tidak ada, duduk yang rapi, lihat pakaiannya. Kalau masih ada yang belum rapi, silahkan dirapikan dulu ya. Nanti siswa yang paling rapi, ini Anya, silahkan pimpin doanya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing kepada Allah. Kita selalu belajar, kami akan bisa belajar dengan kita. Amin. Amin. Oke, masih semangat? Lagu si kecil. Oke, masih ingat ya dengan kelas kita? Ingat nggak sebelum kita masuk, sebelum kita belajar, kita harus tertib di saat belajar, harus tenang di saat belajar. Ya, dengan kelas ini tetap kita terapkan agar ketika kita belajar, kita akan merasa nyaman dan hasilnya pun lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran Pancasila. Nah, untuk pembelajaran ini sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu. Lagu pelajar Pancasila.
Nah, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tadi kita sudah menyanyikan bersatu dalam perbedaan. Nah, itu bersatu dalam. Jadi di antara kita ini banyak sekali perbedaan, ya. Nah, apa saja perbedaannya? Ayo, siapa yang tahu? Mulai dari perbedaan fisik. rambut, Iya, rambut, apalagi? kulit, Warna kulit, ya. Apalagi? Hidung, ya. Nah, sekarang yang non fisik apa? Agama, kepercayaan, apalagi? budaya, Suku, budaya, ya. Jadi ada banyak perbedaan di antara kita. Oleh karena itu, ini harus kita pelajari melewati pembelajaran Pancasila hari ini. Dan pembelajaran Pancasila ini topiknya adalah menunjukkan jati diri dalam kebinekaan. Ya. Nah, ada pun tujuan kita mempelajari ini. Yang pertama, nanti itu dengan penugasan peserta didik dapat menjelaskan identitas dirinya dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuannya itu dengan tanya jawab peserta didik dapat mengorganisasikan keberagaman agama yang ada di Indonesia dengan benar, ya. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati video. Jadi nanti ada video, ya. Pembelajaran peserta didik dapat merinci keberagaman suku yang ada di Indonesia dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan diskusi kelompok peserta didik dapat membuktikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan benar, ya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama tadi kita sudah melakukan pembukaan. Ya, ada berdoa, ada menyanyikan lagu wajib. Nah, selanjutnya ada juga nanti kita akan melakukan tanya jawab tentang identitas diri kita. Kemudian kita juga akan menonton video, dan dari video ini nanti setelahnya kita akan membentuk kelompok. Nah, dalam kelompok ini Ibu akan membagikan LKPD supaya di dalam kelompok itu bisa didiskusikan masing-masing dan menemukan jawabannya. Nah, dalam kegiatan ini semuanya akan Ibu nilai. Apa saja yang Ibu nilai? Itu akan Ibu ambil dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong ini bagaimana kalian di dalam kelompok itu bisa bekerja sama sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, mandiri. Jadi sikap mandiri, bagaimana kalian nanti bisa mengeluarkan pendapat di dalam kelompok ataupun kepada temannya. Dan yang ketiga, ini adalah bernalar kritis. Bernalar kritis, kalian bisa menghargai pendapat teman yang lain di dalam kelompok. Jadi itu adalah langkah-langkah kegiatan yang akan Ibu nilai, dan semuanya itu akan kalian presentasikan di depan kelas nanti, dan kelompok lain juga akan berdiskusi dengan bertanya jawab sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Oke, baiklah, selanjutnya kita kembali pada materi tadi. Yang pertama tadi ada identitas diri. Ya. Identitas diri yaitu semua hal yang berkaitan tentang diri kita. Ini segala hal yang ada pada seseorang yang dapat menunjukkan secara sah dan akurat tentang dirinya. Apa saja? Yang pertama itu nama, ya. Itu dapat menunjukkan secara sah tentang dirinya. Kemudian umur, ya. Kemudian jenis kelaminnya, ya. Jadi ini masalah yang harus kita selesaikan dan dapat kalian sebutkan sesuai dengan identitasnya masing-masing. Oleh karena itu sekarang Ibu akan membagikan. Ini Ibu siapkan kartu identitasnya. Silahkan kalian isi masing-masing. Ya, tugas kalian isi kartu identitas yang sudah Ibu buat ini. Nanti kalau sudah selesai,
kalian akan menyebutkannya satu persatu. Silahkan langsung diisi. Silakan diisi identitasnya masing-masing. Kalau sudah selesai, bisa nanti kita bacakan. Oke. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Kalau sudah, kita akan bermain siapa yang namanya keluar di sini, dia yang duluan membacanya. Ya. Sudah? Tulis namanya, kemudian umurnya, jenis kelamin, dan agama. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Kita akan bermain siapa yang namanya keluar yang duluan nyebutnya ya. Siapa yang duluan keluar namanya? Sudah siap? Siap. Oke. Wah, siapa nih? Nur Hasanah. Silakan berdiri. Mana yang namanya Nur Hasanah? Mana tugasnya tadi, tulisannya, kartu identitasnya, perlihatkan. Oke, silakan dibaca. Nama Nur Hasanah, Ya. 9 tahun. Umur. Ya. Lanjut. Jenis kelamin perempuan. Ya. Agama Islam. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Menyampaikan identitas dirinya dengan benar ya. Kita eliminasi Nur Hasanah ya. Kita lanjut. Nih. Siapa lagi? Nah, Desa, silakan Desa. Ya. Oke, silakan langsung dibaca. Nama Desa, Sip. umur 13, jenis Oke. kelamin perempuan, agama Islam. Terima kasih luar biasa. Ini Desa sudah kita eliminasi. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Siapa nih? Andra. Oke, silakan Andra. Nama Andra Putrio, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen. Tepuk tangan. Luar biasa sudah bisa memberikannya. Sekarang kita lanjut. Ini kita eliminasi. Nah, siapa lagi nih? Alisa. Ya, silakan Alisa. Nama Alisa Febriani, umur 9 tahun, jenis Ya. kelamin perempuan, agama Kristen Protestan. Terima kasih luar biasa. Kita lanjut lagi. Ya. Fajri, silakan berdiri dapat. Sebutkan langsung apa yang Nama ditulis. Fajri Heni Mahfud, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Terima kasih luar biasa sudah bisa menyebutkan identitas dirinya dengan benar. Ya. Kita lanjut. Hilyatul Aulia. Ya, silakan. Nama Hilatul Aulia, umur 10 tahun,
agama Kristen Protestan. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi di sini tadi semuanya sudah bisa menyebutkan identitas dirinya dengan benar. Jadi itu untuk yang identitas diri ya. Nah, sekarang selain identitas diri tadi ada yang non fisik. Nah, kita lihat itu ada gambar di bawah. Ya, ada gambar itu orangnya ada 6 orang. Ini. Gambar ini mereka ini berbeda-beda apa? Agama, ya. Jadi agama di Indonesia itu ada berapa? Nah, yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Kristen. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Hindu. Yang kelima? Buddha. Yang keenam? Konghucu. Ada berapa semuanya? Ya, jadi di Indonesia itu ada 6 agama. Nah, selain agama, banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Ya, ada suku, etnis, kemudian wilayahnya, kemudian bahasanya. Untuk lebih jelasnya sekarang kita akan menyimak video berikut ini. Nah, sebelum kalian menonton video ini, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang kalian anggap penting, silahkan dicatat di bukunya. Ya. Nah, sudah siap? Siap? Amati baik-baik videonya, dan kadang ada hal-hal yang penting, silakan dicatat ya. Ya, kita putar. Hai, kita akan mempelajari Iftitahul Ilmiyatin Nafi'ah, mahasiswa UN tahun 2016 Offering M6. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedang kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera banyak didiami oleh suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Lebih dari 60% populasi penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Selanjutnya ada Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Tatun, suku Rote, dan suku Manggarai. Provinsi Papua. Papua adalah pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Dulunya Papua disebut sebagai Irian Barat atau Irian Jaya. Di sana terdapat banyak sekali suku yang beragam.
Contohnya ada suku Kuli, suku Asmat, suku Abnune, dan suku Melayu. Provinsi Maluku. Maluku menurut catatan sejarah merupakan tanah surga dengan hasil alam berupa cengkeh, emas, dan mutiara. Adapun suku-suku yang mendiami Provinsi Maluku ini ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Manggoreli, dan suku Eda. Provinsi Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi ini ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan. Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Adapun suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasar. Suku-suku di Indonesia kan sangat banyak dan beragam. Lalu, apa mereka pernah bertengkar satu sama lain karena perbedaan tersebut? Walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku, Kak? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga kerukunan antar suku dengan cara tidak boleh membeda-bedakan antar suku, tidak saling menghina, saling menghormati, tidak sombong terhadap budaya lain, dan tidak saling menjelekkan budaya lain. Yeay, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Kakak berikan bermanfaat. Oke. Sudah menyaksikan videonya? Sudah ya? Sekarang apa yang kalian tangkap dari video itu tadi? Apa? Oh, ada banyak suku di Indonesia. Apalagi? Ada keragaman bahasa. Betul sekali ya. Sekarang Ibu mau tanya, kita sekarang berada di pulau yang mana? Kalimantan. Kalimantan itu disebut juga pulau apa tadi? Seribu sungai ya. Jadi Kalimantan itu tempat kita saat ini merupakan pulau seribu sungai. Sekarang pulau yang paling timur tadi apa namanya? Apa yang paling timur? Papua ya. Itu dulunya sebelum Papua itu disebut dengan Irian Jaya. Jadi sekarang ini sudah menjadi Papua. Yang paling padat itu di daerah mana? Yang paling padat Jawa. Yang paling banyak penduduknya di mana? Jawa juga. Ya, oke. Kemudian Indonesia memiliki banyak perbedaan bahasa. Berapa sukunya? Oke, ada lebih 1.300. Adakah yang kalian tahu bahasa daerah di sini lalu diartikan dalam bahasa Indonesia? Apa bahasa daerah yang kalian ketahui? Ya, apa? Sebutkan saja kata-katanya. Mate, artinya mata. Oke, untuk lebih semangat lagi kita akan bermain kartu. Ibu akan bagikan kartu ini, silahkan kalian tulis di sini. Ya. Nanti setelah kalian tulis, tempel di papan tulis yang sebelah kanan. Ya. Ibu akan mengeluarkan bahasa daerahnya. Kalian menulisnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Di sini nulisnya ya. Oke. Sudah siap? Kita akan bermain kartu. Ibu akan keluarkan kartu bahasanya. Nah, kartu bahasa ini, siapa yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia silahkan ditulis dan tempel di papan tulis ya.
kalau bahasa Indonesia? Pisang. Oke, pisang luar biasa sekali. Sekarang kita lanjut. Nah, teliti. Yang ada ini, boleh. Yang ada, oke silakan Nora sana. Silakan tempel. Bahasa Indonesia apa, Malki? Bahasa. Oke, luar biasa, rambutan ya. Sekarang kita buka kartu yang selanjutnya. Ini dia. Apa ini? Oke, silakan. Luar biasa. Berarti manuk itu kalau bahasa Indonesianya ayam, bahasa daerahnya manuk. Selanjutnya, apa ini? Ya, ada. Apa? Kena bahasa daerahnya apa? Oh iya, ikan ya, luar biasa, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Lembu bahasa daerah apa kalau bahasa Indonesia? Oke, silakan Andra. Maju dulu. Tempel di papan tulis. Rumah. Iya, ternyata lembu itu kalau bahasa Indonesia rumah ya. Nah, ini dia lagi. Apa? Ya silakan dilihat dulu. Tempel. Bahasa daerahnya mandrus, kalau bahasa Indonesia apa? Mandi. Iya. Aku buka kartu yang selanjutnya. Apa? Silakan. Apa nih artinya? Cempedak. Ternyata nanakan itu artinya cempedak ya kalau bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Ya, siapa yang bisa terakhir ini? Oke, silakan. Apa artinya? Telur. Tepuk tangan untuk kita semua. Telah bermainkan bahasa. Jadi tahu arti bahasa daerahnya, menerjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Kita kembali ke materi kita. Nah, ini tadi Ibu pertegaskan kembali bahwa Indonesia ini memiliki lebih dari 1.300 apa tadi? Suku ya. Kemudian memiliki bahasa juga ya, bukan cuma Dayak. Dayak itu salah satunya ya. Kemudian Indonesia juga memiliki keberagaman budaya ya. Jadi ada banyak keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya. Kemudian Indonesia juga memiliki bahasa yang berbeda-beda yang sudah kita bahas bersama tadi. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kalian di dalam kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, masing-masing kelompok Ibu akan berikan LKPD-nya. Ibu akan jelaskan cara kalian mengerjakannya. Baiklah, sebelum kalian mengerjakan tugas ini, ya, untuk yang kelompok 1, Ibu berikan beritahukan cara
sini ada 1 sampai 10 ya, ini nomornya. Kemudian ini bahasa daerah. Kalian tulis bahasa daerah apa yang kalian ketahui. Kemudian di sebelahnya ini bahasa Indonesianya. Ya. Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan di dalam kelompoknya. Kemudian yang ini tugasnya. Yang pertama, ini ada pertanyaan. Apa saja yang kamu sebutkan pada saat memperkenalkan diri, ya. Itu. Kemudian yang kedua, ketiga dan keempat itu kalian memilih alternatif pilihan ganda dari ABCD. Jadi dibaca dulu. Kemudian yang 4, 5, 6, 7, 8 ini kalian menjodohkan. Nah, kalau Sumatera Barat itu, di Sumatera Barat ini ada suku apa? Begitu ya. Jadi silakan kalian tarik garisnya, menjodohkan sukunya dengan yang ini sudah. Yang ini kalian mencari kata-kata bahasa daerah ini. Ada bahasa Minang. Yang pertama Nane, itu dalam bahasa Minang. Carilah di dalam kumpulan huruf yang ada di sini. Jadi bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan dikerjakan tugasnya. 1 sudah sampai nomor berapa? 4 ya. Silakan ditulis. Ya, bahasa daerah apa yang kamu ketahui di situ. Kemudian yang sebelah kanannya tulis menggunakan bahasa Indonesianya. Ya, yang ini tulis yang pertama ini. Apa tadi yang disebutkan pada saat ya, menyebutkan identitas diri? Ini seperti kita sudah membuat kartu identitas diri. Ada yang pertama tadi. Jadi apa saja yang harus kita sebutkan itu adalah jawaban soal yang nomor 1. Ya. Silakan dicari. Ini bahasa daerah dalam bahasa Minang. Kalau ini bahasa daerah dalam bahasa Sunda. Yang ini bahasa Bataknya. Ya, ini bahasa daerahnya dalam bahasa Bataknya. Silakan dicari di situ. Sudah dapat sebagiannya? Sudah? Ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Jadi kalau ada kesulitan di dalam mengerjakan tugas kelompoknya, tidak bisa dipecahkan dengan teman satu kelompoknya, silahkan ditanyakan dengan ibu, ya, supaya ibu akan membimbing dalam menyelesaikan tugasnya.
juga. Sudah ya? Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ini yang kelompok 3 sudah? Yang kelompok 2? Yang 1? Belum. Kerjakan dulu, kita tunggu ya. Ada kesulitan di dalam mengerjakan tugasnya? Tulis bahasa daerahnya apa, kemudian bahasa Indonesianya apa. Sudah semua? Ini sudah? Sudah. Siapa yang duluan? Kelompok 1, 2, 3, siapa yang duluan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan maju ke depan. Ya, ini masih nulis kelompoknya ya. Tapi sudah semua ya. Sudah? Oke. Silakan kelompok 1 duluan. Maju di sini ya. Di sini. Ya. Yang lain, kelompok lain perhatikan ya. Temannya akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskan kata dalam bahasa daerah yang kamu ketahui, lalu artikan dalam bahasa Indonesia. Oke. 1. Mandrus mandi. 2. Ya. Kena ikan. 3. Ya. Api. Oke. 4. Mende tidur. 5. Oke. Lampu rumah. 6. Kuman makan. Ya. 7. Yaku aku. Ya. 8. Ike kami. Oke. 9. Ikau kamu. 10. Hari kecil. Oke, komplit sekali bahasanya di sini ya. Sekarang Ibu mau tanya kelompok yang lain. Gimana dengan presentasi kelompok 1? Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ya. Yang ini? Ya, silakan apa saja? Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Ada. Gimana? Nanti bisa ditambahkan kembali ya, karena ini hanya sampai 10 ya. Oke, ada yang lain lagi? Jadi sudah benar semua bahasa daerahnya yang disampaikan oleh temannya di sini sudah benar semua? Sudah. Yang ini? Sudah benar semua? Sudah. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskan hal apa saja yang kamu sebutkan saat memperkenalkan diri. Ya. Nama, umur, jenis kelamin, agama. Oke. Tulis secara singkat tentang identitasmu, dirimu. Ya. Alisa, umur 9 tahun, Oke. jenis kelamin perempuan, agama Kristen. Luar biasa. Lanjut ke yang berikutnya. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Berapa? 6. 6. Agama yang dianut oleh warga Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada berapa semuanya? 6. Oke, lanjut. Hubungan nama provinsi dengan suku Dengan suku ini. ada di daerah tersebut
kecil, ketek, ujung, Apa lagi? jeruk limau. Oke. Sekarang jangan dulu duduk ya, jangan dulu. Barangkali temannya ada yang mau ditanyakan dari tugas temannya ini tadi. Ada nggak yang kurang? Enggak ada. Nggak ada. Yang ini sudah pas semua atau ada yang kurang mau ditambahkan lagi? Enggak ada. Nggak ada. Gimana tanggapannya, Buas? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang yang kelompok yang ketiga silakan maju ke depan. Nah, supaya temannya lebih jelas, kalian kerjakan menggunakan anagram, ya. Karena kalau di sini temannya nggak melihat apa yang kalian sebutkan, ya. Sekarang di sini saja kerjakan menggunakan anagram. Dipegang. Ada pegang yang ini, ya. Hanya sini. Nah, silakan kamu susun sesuai dengan tugas yang sudah kamu buat tadi, ya. Nah, yang pertama, nah, apa? Ya, apa itu? Monos bahasa apa? Silakan lanjut. Ya. Oke. Kita lihat bahasa apa? Ya. Oke. Tepuk tangan nomor satu. Oke, lanjut langsung. Apa itu? Oh, ya. Kita lihat yang selanjutnya. Apa yang dibuat? Bagaimana mereka menyusunnya sehingga menjadi sebuah kata bahasa daerah, dan daerah itu kita lihat bahasa daerah mana. Oh, salah ya. Lanjut. Nah, habis sih. Oke. Ya. Karena ini bahasa daerah Minang. Nane itu buah nanas ya. Itu dalam bahasa Minang disebutnya nane. Lanjut yang ketiga. Oke. Ya. Danas sama danas itu buah nanas juga. Tapi ini dalam bahasa apa? Coba kita lihat. Bahasa. Kita lihat bahasa apa? Oh, ya luar biasa, ternyata itu bahasa Sunda ya. Selanjutnya belum, masih banyak. Jangan cepat-cepat ini. Ini uang ya. Nah, selesaikan semuanya dulu supaya temannya tahu bahasanya apa. Itu uang. Kalau uang pitih bahasa itu daerah mana ya? Coba kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ya, lanjut. Ternyata bahasa
duluan? Ajis itu sama uang. Nah, tapi kita belum tahu ini bahasa daerah mana. Coba kita lihat hasil akhirnya. Bahasa apa? Oke. Lanjut. Ini kita menuju nomor 6. Oke. Apa lagi? Ini. Oke. Hepeng. Ini uang juga ya. Kita cari tahu ini bahasa daerah mana. Ternyata ini bahasa. Kita lihat hasil akhirnya. Bahasa tepuk tangan ya. Ternyata bahasa Batak ya. Sekarang kita lanjut. Apa ini? Itu artinya tidur ya. Tapi ini dalam bahasa apa? Coba kita lihat. Ternyata dalam bahasa Minang ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini dia. Ya. Dalam sekarang itu sama dengan tidur ya. Kita lihat bahasa apa ini? Ya. Oke, kita menuju nomor yang terakhir. Nah, itu dia. Ini. Nah, dan ini bahasa apa ya? Sama dengan tidur artinya ya. Ternyata kita lihat modul dalam bahasa Batak. Tunggu dulu ya. Kelompok yang lain, ada nggak masukan ataupun pertanyaan dari tugas temannya ini tadi? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti sudah tahu bahasa daerahnya dan asal daerahnya dan bisa menyebutkannya dengan benar. Sekarang silakan duduk. Selanjutnya kita berikan aplaus untuk kita semua. Terutama untuk kelompok yang sudah tampil pada siang hari ini dengan menyampaikan hasil kelompoknya masing-masing. Halo. Iya. Tepuk semangat.
Jadi hasilnya sangat luar biasa, nilainya baik semuanya, dan Ibu harapkan supaya nilai yang sudah kalian dapatkan ini dan ilmu pengetahuan yang sudah kalian dapatkan ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya. Yang pertama tadi apa yang kita buat, yang kita tulis lalu sebutkan ini tadi. Ya, yang pertama sudah bisa menyebutkan identitas diri dengan benar. Apalagi bisa menyebutkan bahasa daerah dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Bisa menyebutkan perbedaan di antara sesama kita ya dengan benar. Nah, sekarang Ibu mau refleksikan kembali bahwa tadi ada banyak perbedaan di antara kita dan itu harus kita jaga. Karena perbedaan ini merupakan salah satu cara kita untuk menjaga kehidupan rukun dan damai di antara kita. Dan ini sudah diwariskan dari sejak zaman nenek moyang kita pada zaman dahulu ya. Nah, sekarang ini Ibu berharap agar pembelajaran hari ini sungguh bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu mau tanya, sesudah kita belajar hari ini gimana perasaannya? Nah, ada yang sedih? Ada ya. Jadi senang semuanya. Oke. Sekarang Ibu juga ingin menginformasikan bahwa dalam pembelajaran IKN yang akan datang ya sesudah ini kita akan bertemu kembali di dalam pembelajaran IKN tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan hal-hal yang terjadi di seputaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak cuma-cuma diberikan oleh bangsa penjajah pada zaman dahulu kepada nenek moyang kita, tetapi melewati suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap kita belajar, tetap kita turun ke sekolah untuk belajar pada materi ataupun topik yang selanjutnya. Nah, sekarang ini Ibu juga berterima kasih kalian sudah belajar bersama Ibu pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri dan bersyukur dengan penyertaan Tuhan di dalam kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, sekali lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah. Oke. Lagu daerah kita ya. Ingat kita tadi berada di daerah mana? Kalimantan Tengah ya. Nah, sekarang kita punya lagu daerah. Silakan berdiri semuanya terlebih dahulu. Kita menyanyi dengan penuh semangat ya. Oke, siap? Ya.
dengan penuh semangat. Judulnya tadi apa? Yang luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita, silakan siap dulu semua buku dan alat tulisnya ke dalam tasnya masing-masing, supaya jangan ada yang tertinggal ataupun tertinggal. Siapkan semuanya dengan baik ya. Jangan lupa ya. Tetap rapi semuanya. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada. Sudah? Siap semua? Lihat sampahnya kiri kanan, barangkali ada sampah. Jadi dibiasakan ketika kita meninggalkan kelas kita juga tetap dalam keadaan bersih. Silakan buang ke tempatnya. Kalau ada, kalau tidak ada tidak usah. Oke. Udah? Yang terakhir, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah membimbing seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai berakhirnya. Dan untuk menutup serangkaian kegiatan ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Oke, lihat lagi barangkali ada alat tulis dan segala macamnya. Ada? Kalau tidak ada, silakan. Sudah siap semuanya? Dari Andra. Maju, masukkan bangkunya ke dalam lacinya. Seperti biasa. Dari Andra, ya. Sesuai dengan gilirannya masing-masing.